moderator. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Herni Justiana Astuti, SE, MSI, PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kelompok kami dapat melakukan presentasi. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan, saya sendiri Indah Firliani sebagai moderator sekaligus presentator pertama, yang kedua ada Tiara Rizky Aulia sebagai presentator kedua, dan Ade Bina Susetia sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi hasil diskusi mengenai pengambilan keputusan pembelian offline. Langsung saja pada submateri pertama. Next slide. Konsep pembelian offline. Pembelian offline atau pembelian secara langsung adalah situasi ketika seorang penjual menawarkan atau menjual produk-produknya secara langsung kepada konsumen, baik konsumen perorangan maupun bisnis. Pada pembelian offline atau langsung ini, konsumen akan secara langsung mendatangi gerai sebuah produk untuk melakukan pembelian. Pada pembelian secara langsung, konsumen dapat melihat produk secara langsung dan dapat mengetahui kondisi baik buruknya, bentuk dan kualitas harga secara langsung. Saat konsumen melakukan pembelian offline, konsumen mendatangi toko secara langsung, melihat dan memilih barang secara langsung, membayar secara langsung, dan kemudian membawa barang yang telah diberi secara langsung. Next. Submateri yang kedua ada perilaku konsumen. Next. Seperti yang kita ketahui, tujuan pemasaran yaitu memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan target pasar yaitu konsumen. Bidang ilmu perilaku konsumen sendiri ini mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka selaku konsumen. Perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap perekonomian dan pendapatan konsumen. Next. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan pembelian. Perilaku konsumen merupakan kondisi di mana dalam kondisi macam apa dan bagaimana kebiasaan seorang membeli produk tertentu dan merek tertentu. Perilaku mengenai konsumen merupakan seluruh proses yang dilakukan individu ketika mereka menghadapi tawaran sebuah produk, mulai dari aktivitas mengetahui produk tersebut hingga mengevaluasi sebuah produk. Next. Perilaku konsumen muncul ketika seseorang memiliki kebutuhan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Menurut Brandwatch, perilaku konsumen meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Kedua, bagaimana promosi dan campaign mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ketiga, apa pendapat konsumen seputar kompetitor produk sebuah perusahaan. Dan yang keempat, bagaimana konsumen memilih produk. Next. Konsep dan proses pengambilan keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Definisi lain dari keputusan pembelian yaitu keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. Konsumen dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian. Next. Selanjutnya, pengambilan keputusan konsumen memiliki 3 tahap yang berbeda, proses dan tahap keluaran atau output. Yang pertama ada tahap masukan.
Tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk. Pada tahap ini terdiri dari dua sumber informasi utama, yaitu usaha pemasaran perusahaan yang merupakan bauran pemasaran berupa 4P, dan lingkungan sosial budaya seperti keluarga, teman, dan lainnya. Yang kedua ada tahap proses. Tahap proses ini berhubungan dengan cara konsumen mengambil keputusan. Untuk memahami proses ini, harus mempertimbangkan pengaruh berbagai bidang psikologi seperti motivasi, persepsi, gaya hidup, dan lainnya. Dan yang ketiga, tahap keluaran. Tahap keluaran dalam model pengambilan keputusan konsumen menyakup dua kegiatan pasca pembelian, yaitu perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian yang tujuannya untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pembeliannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua, yaitu Tiara Rizky Aulia. Menurut Kotler, konsumen melalui 5 tahapan proses keputusan pembelian, yaitu 1. Pengenalan tubuh. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhannya yang muncul dikarenakan adanya rangsangan internal maupun eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat konsumen terhadap kategori produk tertentu. 2. Pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang suatu kebutuhan dapat terpenuhi dengan membeli suatu produk. Konsumen yang mulai terunggah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang mengenai suatu produk. Next. 3. Evaluasi internatif. Evaluasi internatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk, merek, dan sesuai keinginan konsumen. 4. Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk keinginan untuk membeli atau tidak suatu produk. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat mengambil 5 sub keputusan pembelian, yaitu merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. Next. Lima perilaku setelah pembelian. Setelah membeli, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan pelanggan, akan kecewa. Jika produk sesuai harapan pelanggan, akan puas. Tindakan pasca pembelian terkait dengan kepuasan konsumen akan suatu produk. Jika konsumen merasa puas, konsumen akan menunjukkan kemungkinan yang tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Sebaliknya, jika konsumen tidak puas, maka konsumen akan mencari produk lain yang dirasa lebih dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Next. 4. Pengaruh minat beli konsumen secara offline terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen. Next. Berkaitan dengan minat beli konsumen, menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki ketertarikan saat melakukan suatu tindakan, maka akan memberinya banyak manfaat. Maka konsumen akan memiliki minat untuk melakukannya. Artinya, ketika konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, maka konsumen akan berminat untuk mengunjungi toko tersebut. Harga, kelengkapan produk, dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli konsumen. Next. Transaksi pembelian secara offline berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Sikap konsumen dalam menumbuhkan minat beli dapat mendorong konsumen dalam pengembalian keputusan untuk membeli suatu produk. Sistem pembelian secara offline didasari oleh faktor-faktor yang menumbuhkan keputusan minat beli konsumen. Next. Keputusan pembelian seorang konsumen untuk dapat melihat produk secara langsung dan kualitas dari produk yang akan dibeli menjadi sebuah pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian secara offline. Konsumen menganggap bahwa pembelian secara langsung merupakan model pembeli yang akurat karena dapat melihat
barang secara langsung. Oleh karena itu, minat pembeli secara offline berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen. Next. 5. 5 kelebihan berbelanja offline. Next. 1. Berjalan kaki mengelilingi toko-toko termasuk berolahraga. 2. Momen yang tepat untuk mendekatkan diri sahabat atau keluarga. 3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 4. Anda bisa langsung melihat benda yang ingin Anda beli, 3. Akan kecewa. 5. Terhindar dari penipuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dina. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang pengaruh label halal dan tanggal kadaluarsa terhadap keputusan pembelian produk Sido Muncul. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh label halal pada produk jamu Sido Muncul terhadap keputusan pembelian konsumen dan tanggal kadaluarsa pada produk jamu Sido Muncul. Terhadap keputusan pembelian, label halal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Label halal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal yang tercantum dalam Departemen Agama RI tahun 1997 dan 2003. Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah tanggal kadaluarsa. Menurut Setyaningrum tahun 2020, mengetahui tanggal kadaluarsa sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena dengan mengetahui tanggal kadaluarsa sebuah produk, para konsumen bisa memastikan produk tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah semua orang yang membeli produk Sido Muncul. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal pada kemasan jamu Sido Muncul terhadap keputusan pembelian produk Sido Muncul. Label halal dianggap sebagai tolak ukur utama bagi umat muslim dalam keputusan pembelian dari suatu produk karena sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat agama Islam. Lalu pada hasil penelitian pengaruh tanggal kadaluarsa pada kemasan produk Sido Muncul terhadap keputusan pembelian menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tanggal kadaluarsa terhadap keputusan pembelian. Konsumen lebih memilih tanggal kadaluarsa untuk memastikan produk tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak. 7. Kesimpulan. Dari materi yang tadi disampaikan bahwa dapat disimpulkan bahwa pembeli offline atau pembelian secara langsung adalah situasi ketika seorang penjual menawarkan atau menjual produk-produknya secara langsung kepada konsumen, baik konsumen perorangan maupun bisnis. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencangkup apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian. Keputusan pembelian seorang konsumen untuk dapat melihat produk secara langsung dan kualitas dari produk yang akan dibeli menjadi sebuah pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian secara offline. Konsumen menganggap bahwa pembelian secara langsung merupakan model pembelian yang akurat karena dapat melihat barang secara langsung. Oleh karena itu, minat pembelian secara offline berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen.
Label halal mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan konsumen. Tanggal kadaluarsa sangat berpengaruh terhadap keputusan pemilihan karena dengan mengetahui tanggal kadaluarsa sebuah produk, para konsumen bisa memastikan produk tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan materi dalam penyampaian kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.